Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Tak peduli apapun yang kita alami saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari kita mau bersama-sama bersyukur karena kita boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Sebab telah kita lihat bukti kasih Tuhan yang mau menderita bagi kita, gantikan kita. Dengan darahnya, Dia selamatkan kita. Mari kita mau datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Raja di atas segala Raja. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Tuhan karya salib-Mu. Dan karena karya salib-Mu kami dapat menang menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menang atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom. Pagi ini kita memperingati Jumat Agung, mengingat peristiwa agung yaitu kematian Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Mari kita siapkan diri kita dengan doa pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu saat ini. Ribuan mimbar gereja sedang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi jutaan mimbar rumah sedang disediakan untuk memberitakan firman-Mu. Sementara ribuan pintu harus tertutup, tetapi jutaan pintu rumah umat-Mu sedang dibuka untuk ibadah-ibadah rumah hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena sama seperti Engkau hadir di rumah-Mu, Engkau juga sedang hadir di setiap rumah umat-Mu yang sedang berkumpul di hadirat-Mu pada pagi hari ini.
Bapa, kami menyiapkan hati kami pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita sekalian pagi hari ini. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kematian Kristus membawa dampak kekal. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, tidak boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu,
Pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Pada waktu petang, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua orang tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulainya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat-ayat di atas berbicara tentang Paskah yang pertama yang dilakukan bangsa Israel di Mesir. Paskah tersebut menjadi sebuah gambaran dari apa yang satu hari Kristus lakukan bagi gerejanya, yaitu kita sekalian jemaatnya. Itu sebabnya mari kita akan meneliti kebenaran-kebenaran dari teks yang telah kita baca di atas. Saya akan mengajak kita sekalian untuk melihat beberapa kebenaran dari ayat-ayat yang telah kita baca. Yang pertama, berbicara tentang permulaan baru. Katakan bersama-sama, permulaan baru. Keluaran 12 ayat 2 mengatakan, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Pengorbanan Kristus menjadi titik balik dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Galatia 2 ayat 19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kedua, berbagi kasih. Keluaran 12 ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba,
maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut tiap-tiap orang. Pengorbanan Kristus bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi keluarga-keluarga lain juga membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Pernyataan kasih terbesar adalah membagikan keselamatan di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kesadaran yang harus terus-menerus kita bangun adalah bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Kristus untuk semua bangsa. Ketiga, langkah iman. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Darah anak domba adalah lambang dari darah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis 2 kali memberi pernyataan tentang Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dibutuhkan sebuah langkah iman untuk menerima keselamatan di dalam Yesus. Keempat, kekudusan atau tidak ada ragi. Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Hampir di seluruh Alkitab, ragi menggambarkan tentang dosa, dan fermentasi dari ragi menggambarkan tentang pengaruh dosa atau kejahatan. Dalam paragraf ini berulang kali diingatkan supaya tidak ada ragi. Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu pun buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Keluaran 12 ayat 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Keluaran 12 ayat 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing, baik ia orang asli. Keluaran 12 ayat 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Mari kita peringati Jumat Agung yang merupakan peristiwa yang agung, yaitu kematian Yesus Kristus Tuhan kita untuk membebaskan kita dari segala dosa kita
dengan kita akan mengambil bagian dalam pengorbanannya dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Namun sekali lagi, izinkan saya meringkaskan kembali firman Tuhan yang kita telah dengar hari ini. Biarlah peristiwa kematian Yesus akan menjadi permulaan baru. Ada semangat baru meskipun kita sedang diperhadapkan kepada tantangan. Kondisi ini tidak akan menghalangi atau menyurutkan niat kita untuk tetap berbagi kasih kepada sesama kita dengan langkah iman yang pasti kita melangkah dalam kekudusan untuk berdampak. Wabah kelaparan di Mesir terjadi karena Allah mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada khususnya bangsa Mesir melalui Yusuf. Hari ini Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya melalui gereja-Nya. Mari kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan agar firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini akan memberkati hati kita melalui peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, akan memberi dampak buat kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan dengan mengorbankan Kristus putra-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi kami yang berdosa, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Bapa, ajar kami mengerti dan menghargai pengorbanan-Mu, hidup seturut firman-Mu dengan hidup dalam keselamatan-Mu, berbagi kasih dengan sesama kami, menggunakan langkah iman dan hidup dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita bagi hari ini. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan buat kita sekalian, terambil dari 1 Korintus 14 ayat 23 sampai ayat 31. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saya ingin menekankan dua hal dari sudut pandang berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, dari sisi iman, kita melakukan perjamuan kudus karena kita sedang mengingat dan menerima bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kedua, dari pengharapan, sesuai dengan janjinya, Dia akan datang kembali dan kita akan menikmati perjamuan dengannya. Mari kita menyanyikan kembali pujian ini, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Darahnya
kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Sementara unsur-unsur akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita akan nyanyikan kembali pujian ini. Kita resapi makna dari pujian ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Bapak Ibu, kita akan angkat hosti ini di tangan kanan kita sebagai rasa penghormatan kita akan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat tubuh putramu yang sudah dipecah-pecahkan, supaya kami boleh disatukan di dalam tubuhmu, yaitu gerejamu. Pagi hari ini kami menerima pengorbananmu yang menyelamatkan kami, pengorbananmu yang memberikan kesembuhan bagi kami melalui kuasa bilur-bilurmu. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sebagai rasa hormat kita kepada darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk darah putramu yang sudah tercurah bagi kami, untuk menghapus dosa kami, untuk melindungi kami dari kuasa setan dan dari segala roh jahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau baik Tuhan, kasih setiamu tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat kemurahanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat jamahanmu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah di setiap rumah di mana umatmu sedang beribadah pada pagi hari ini, mereka akan merasakan kehadiranmu, mereka akan mengalami jamahanmu, kuasamu yang akan membuat hidup mereka berdampak dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati umatmu pada pagi hari ini, penuh dengan kekuatan yang bersumber dari kuasa-Mu ya Tuhan, yang mengalir dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa
Dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu membawa doa sembahyang kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ibadah-ibadah rumah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan kasih dan kuasa-Mu yang memenuhi hati kami sekalian. Biarlah sepanjang minggu ini kami boleh terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu dengan kekuatan Roh-Mu, sehingga kami boleh senantiasa mengenang dan membawa kematian Kristus di dalam kehidupan kami sekalian sebagai orang percaya. Karena kami percaya bahwa kematian Tuhan itu memberikan kuasa yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami sekalian. Karena melaluinya kami boleh ditebus dari kehidupan kami yang berdosa, sehingga kami boleh dikuduskan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengakhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Mari kita tadahkan tangan-tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun kiranya atas kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan.